Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, seseorang tidak akan mampu berpikir dengan baik, tidak akan mampu mencintai dengan baik jika ia tidak makan dengan baik. Sebuah kutipan yang sangat berkaitan erat dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini pemirsa. Kita dalam nuansa Hari Gizi Nasional tentunya ini akan menjadi momentum untuk memberikan edukasi yang sangat berharga dalam tema makanan bergizi untuk keluarga. Tentunya saya tidak sendiri pemirsa, saya sudah kehadiran kedua narasumber. Tentunya saya akan memandu Berendo TVRI Bengkulu ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Saya perkenalkan narasumber kita pemirsa yang luar biasa. Ada yang pertama ada Dr. Emy Yulianti SKM MPH. Cukup panjang namanya Ibu. Panjang ya? Gelarnya yang panjang nih, gelarnya sama panjang dengan namanya. Selaku Ketua DPD Persagi Bengkulu. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Sehat. Siap memberikan edukasi ya Bu di Hari Gizi Nasional kepada pemirsa TVRI Bengkulu dan juga pada seluruh masyarakat Bengkulu. Siap ya Bu? Oke. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Bapak Anang Wahyudi SGZ MPH. Ini cukup jarang dengan SGZ nih Pak. Sekarang mulai digaungkan nih karena semenjak ada program makan bergizi gratis. Ini baru mulai bermunculan nih SGZ. Selaku Kajur Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas. Semangat ya Pak ya. Semangat terus. Karena kedepannya akan menjadi tantangan besar bagi para ahli gizi tentunya ya Pak. Betul. Apalagi sekarang yang masih menjadi mahasiswa-mahasiswi di ahli gizi, ke depan pemikirannya sangat dibutuhkan untuk menyokong dan juga harapan ke depan bangsa Indonesia untuk dapat memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak. Peluang sekaligus tantangan. Peluang sekaligus tantangan. Ini dua hal yang memang harus dihadapi, mau tidak mau, suka tidak suka ya Pak ya. Oke. Berkaitan dengan tema ini di dalam nuansa Hari Gizi Nasional, makan bergizi gratis, saya ingin ke Dr. Emy terlebih dahulu. Jadi kita coba untuk tarik ke belakang dulu. Sebenarnya ini masyarakat juga patut tahu. Sebenarnya sepenting apa makan bergizi ini ada di dalam sebuah keluarga gitu. Jadi makanan di balik tubuh yang sehat tentunya dibutuhkan asupan yang mumpuni sesuai. Jadi dalam tubuh kita itu membutuhkan asupan dari makanan, terutama kalau untuk anak untuk tumbuh kembang, kalau sudah dewasa kita untuk berpikir, berproduktif, kerja, dan juga untuk menghindari penyakit. Jadi makanan itu kalau di swasta harena ya makanan itu adalah untuk kesehatan. Jadi sangatlah penting kita mengetahui bagaimana makanan yang baik untuk keluarga kita supaya menghindari, ya kalau sakit pasti ada, tapi bagaimana kita menjaga jarak supaya sakitnya jangan sering ya Mas ya. Karena kan ada faktor makanan, ada faktor aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan seseorang. Oke, emangnya sejauh ini pandangan masyarakat, karena kan digaungkannya makan bergizi ini mungkin kan sebenarnya dari dulu, sebenarnya dari sebelum program ini ada gitu kan. Namun kan sekarang lebih digemborkan gitu, lebih digaungkan gitu. Nah, apakah sebenarnya masyarakat ini memang cukup minim pengetahuannya sehingga kalau yang penting kalau makan ya kenyang gitu, jadi energi gitu. Apakah memang pengetahuan dan wawasan dari masyarakatnya memang kurang akan makan bergizi ini, pentingnya makan bergizi ini? Sebenarnya makanan bergizi ini sudah digaungkan dari tahun 1950 ya. Dari tahun 1950 kita sudah ada ahli gizi yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, dan seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ada perubahan. Kalau dulu kita di masa-masa sebelumnya, masa penjajahan, banyak mengalami busung lapar, kekurangan gizi, kemudian dengan kemajuan naik lagi adanya masalah
gizi ganda, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, ya. Kelebihan gizi ada juga ya, Bu? Ada juga masih ada kelebihan Ini gizi. baru tahu saya. Kelebihan obesitas itu kita kelebihan. Oh, benar. Ada penyakit-penyakit degeneratif itu salah satu penyebabnya adalah kelebihan bahan makanan tertentu yang kita makan, misalnya kelebihan gula, kelebihan lemak dan lain-lain ya. Nah, jadi dengan adanya program yang digaungkan sekarang ini, salah satu program prioritas ya untuk presiden kita sekarang ini, makanan bergizi gratis, dengan adanya Badan BGM, Badan Gizi Nasional, ini merupakan tolak ukur yang harus kita tindak lanjuti. Dengan adanya program makanan gizi gratis ini, pemerintah memprioritaskan bagaimana masyarakat memahami bahwa kebutuhan makanan itu mulai dari digaungkannya di sekolah-sekolah. Karena Pak, di sekolah dengan selain mungkin di rumah orang tuanya sudah mengetahui tentang makanan yang baik untuk anaknya, tapi anak kadang-kadang punya pilihan sendiri untuk makanan. Dengan mulainya dari sekolah, diberikan makanan gizi gratis di sekolah akan menambah pengetahuan anak, yang akan ditambahkannya juga nanti diketahui oleh orang tua. Kadang-kadang kan anak lebih dengar dari ini ya, dari guru atau dari orang di sekitarnya. Nah, tapi dengan adanya program gizi gratis ini, makanan bergizi gratis ini, yang ingin dilakukan, strategi yang ingin dilakukan di sini adalah bagaimana memberikan makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan dan bagi mereka yang juga sudah mencukupi. Jadi adanya keseimbangan. Tapi program ini ya itu tadi menjadi tantangan kita ya Pak Anang ya, sebagai ahli gizi dan juga adik-adik calon ahli gizi. Dengan adanya program ini kita harus bisa menjaga bagaimana profesionalnya kita untuk memberikan masukan, memberikan pengaturan makanan, merencanakan, terus memilih makanan yang tepat untuk supaya tubuh kita tetap kebutuhannya terpenuhi dan juga menghindari terjadinya tadi kelebihan ataupun kekurangannya. Bukan hanya kekurangan saja, kelebihan juga jadi masalah ternyata ya dokter ya. Oke, saya ingin ke Pak Anang nih. Pak Anang ini kan tidak hanya memberikan edukasi ke masyarakat secara umum, tapi memberikan edukasi kepada orang yang nantinya akan memberikan edukasi lagi kepada orang lain. Dia kan challenge-nya berat sekali ini. Seberapa berat dalam memberikan, seberapa challenging untuk memberikan edukasi kepada orang yang nantinya akan memberikan edukasi juga berkaitan dengan gizi ini Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-65 untuk seluruh masyarakat Indonesia yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Nah, tahun ini angka cantik. 25 Januari 2025. Nah, 25 01 25. Nah, semoga sama cantiknya dengan nanti gizinya ke depan bagi anak Indonesia. Betul, itu harapannya kan. Jadi kalau kita runut dulu bahwa awalnya program Presiden kita ini kan makan siang gratis. Nah, kemudian ada masukan dari para akademisi, tidak hanya makan siang gratisnya, tetapi makanan itu harus bergizi. Karena memang memberikan makanan itu kan tujuannya untuk agar status gizi anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian tentunya anak-anak kita menjadi punya prestasi. Nah, tema tahun ini itu pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, itu tahun ini karena memang setiap tahun temanya itu berubah. Nah, kalau ditanya seberapa berat, kami di jurusan gizi itu berdiri sejak tahun 2004. Jadi jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini berdiri sejak tahun 2004. Nah, sampai dengan tahun 2024 ini kami kurang lebih hampir 1.000 alumni kami. Jadi sudah tersebar di beberapa titik yang awalnya memang Provinsi Bengkulu ini untuk tenaga kesehatan, khususnya untuk tenaga gizinya, ahli gizinya itu kita mengambil dari daerah lain. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi dengan kehadiran jurusan gizi. Jadi kalau ditanya seberapa berat, ya kami mendidik tenaga terampil yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat, mengatur bagaimana makanan itu jangan sampai nanti kurang dan jangan sampai nanti lebih. Nah, bagaimana biar masyarakat kita ini makannya itu bahasa
ininya kan normal, apa Seimbang. seimbang antara yang dikeluarkan sama yang asupan yang dimasukkan itu seimbang. Jadi kami di jurusan gizi mendidik ya. Jadi tidak hanya sekedar mengedukasi tetapi mendidik. Jadi kalau mendidik itu 3 aspek paling tidak. Pengetahuannya, sikapnya, dan terutama keterampilannya itu harus berubah. Yang awalnya mungkin tidak tahu sarapan sehat itu sebelum pukul 9. Ya. Sekarang jadi tahu, oh ternyata sarapan sehat itu sebelum pukul 9. Nah, kemudian dari yang awalnya tidak punya sikap, jadi lebih punya sikap yang positif terkait sama kesehatan dan gizi. Dan yang paling penting adalah keterampilan. Dari yang tidak bisa menyusun menunya air rebus, mie rebus misalkan kan. Sekarang bisa terampil ahli gizi itu menyusun menu. Tidak hanya menu dalam sehari, tetapi menu dalam siklus 10 hari dan seterusnya. Itu kan keterampilan. Jadi kalau ditanya seberapa berat, ya kami di jurusan gizi sampai saat ini dengan dosen-dosen kami yang ada, itu alhamdulillah sudah berkontribusi untuk mendidik ahli gizi yang ada di Provinsi Bengkulu ini, dan sekaligus saat ini tadi saya bilang peluang untuk makanan bergizi gratis atau makanan bergizi ini peluang karena akan tampil para ahli gizi untuk bisa membantu mensukseskan program ini, sekaligus tantangan. Nah, tantangannya kalau nanti alumninya tidak menguasai kompetensi yang harusnya dikuasai, akan menjadi penilaian masyarakat. Karena di beberapa daerah kita dengarkan ada terlambat. Nah, makanannya dijanjikan jam 11, Datang jam 12, jam 3. jam 2 baru datang. Kemudian ada yang fatal, ada di beberapa daerah saya dengar di media massa itu ada yang sampai keracunan, mengalami keracunan. Nah, hal-hal ini yang harus tidak terjadi karena itu tadi saya bilang tantangannya di situ. Oke, karena hal besar juga mewujudkannya tidak bisa dengan usaha yang biasa-biasa saja. Iya. Harus dengan usaha yang luar biasa. Betul. Semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.